Pagi hari ini saya percaya doa pagi hari ini ada kuasa Tuhan sedang mengalir dalam kehidupan kita. Saya percaya pagi hari ini setiap orang yang mencari hadirat Tuhan, mereka akan menemukan satu kekuatan, mereka akan menemukan satu kepuasan di dalam Tuhan. Setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan puaskan setiap kehidupan mereka. Mari datang pagi hari ini di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita akan dipuaskan Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita menghampiri tatah Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami percaya Allah bekerja, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan pagi hari ini, biar ketika kami menyembah Engkau, benar-benar kuasa-Mu bekerja di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Dia sungguh berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta kami,
Ku cinta
Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau baik, Kau Allah yang besar Tuhan. Kudus, kudus Kau Tuhan. Biarkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini menyembah Kau Tuhan. Kifana hamasyara nama kaya nama so. Oh, shikara labaya nama ya nama nama ya so. Ina nama ya sa. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah kemuliaan.
Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Glory, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, glory. Semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Bukan hanya bangsa Israel yang mengalami Tuhan awan kemuliaan-Mu, tapi di masa kami pun kami mengalami awan kemuliaan-Mu turun menaungi kami Tuhan. Biar kami betah tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami pagi ini untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ambil alih segala sesuatu dan nyatakan kemuliaan-Mu lebih kuat lagi di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali di ibadah doa pagi. Dan saya percaya itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Saya percaya pagi ini ada banyak di antara kita yang mengalami kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan pernah kita meremehkan pujian penyembahan. Karena ketika kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, di sana Tuhan hadir. Bahkan dengan segenap kemuliaan dan keagungannya. Ada satu firman yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Saya memberi tema kemah pertemuan. 2 hari yang lalu saya mempersiapkan firman ini ketika malam hari. Dan Tuhan itu betapa baik. Ketika saya memegang handphone di tangan saya mempersiapkan firman ini. Tiba-tiba pewahyuan itu mengalir. Ada firman yang sederhana yang saya mau bagikan pagi hari ini. Dan saya berdoa biar lewat firman ini. Setelah kita menyelesaikan ibadah doa pagi-pagi ini. Kita rindu setiap orang membangun kemah pertemuan pribadi di hadapan Tuhan. Dan sampai akhir hidup kita mempertahankan kemah pertemuan itu menjadi sebuah tempat perjumpaan pribadi. Personal time, private time kita bersama dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang saya mengerti isi di dalamnya, bahkan beberapa ayat di dalamnya saya hafal. Tapi malam kemarin, tiba-tiba Tuhan tuh menyingkapkan sebuah pewahyuan yang baru. Tanpa tuntunan Tuhan, saya tidak akan mengerti beberapa ayat di dalam firman ini. Mari kita baca bersama-sama. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Beberapa hari yang lalu, ketika saya di kamar, tiba-tiba Tuhan menaruh sebuah kata-kata. Glory, kemuliaan. Dan malam itu ketika lampu sudah gelap, anak saya sudah tidur, saya diingatkan satu lagu yang nanti setelah firman kita akan nyanyikan. Oh mulianya hadirat-Mu. Saya menyanyikan pujian itu dan betapa saya merasakan kemuliaan Tuhan itu begitu indah di kamar saya. Dan dikatakan di firman ini perikopnya, kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Siapakah bait Allah? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamulah bait Roh Kudus? Kitalah bait Allah. Jadi malam itu Tuhan memberikan sebuah pewahyuan yang baru kepada saya. Kedatangan Raja Kemuliaan di dalam hidup Anda dan saya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mata saya ditujukan di ayat yang pertama dan kedua. Inilah Tuhan kita. Kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu pencipta alam semesta. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang perkasa dan hebat. Inilah Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan. Dan bisakah kita bayangkan Tuhan yang seperti ini, yang empunya bumi serta segala isinya. Dan seperti ayat yang tadi kita baca, Tuhan yang demikian itu mau datang dengan segenap kemuliaannya di dalam hidup Anda dan saya. Lalu di ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
seperti di ayat ini kita diajari bagaimana untuk kita menghadapi ketika kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita persiapkan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bertemu muka dengan Tuhan, bertemu dengan kemuliaannya. Dikatakan di ayat yang keempat, ini yang harus kita lakukan dan kita pastikan ada dalam hidup kita setiap waktu. Bukan hanya ketika kita ada dalam sebuah ministry, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini berbicara mengenai holiness, kekudusan. Orang yang murni hatinya di Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita garis bawahi kata itu. Ketika kita punya kekudusan, tangan yang bersih, hati yang murni, hati yang suci, maka kita adalah golongan orang-orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Malam itu Tuhan minta saya, Wijen buka versi bahasa Inggrisnya NIV. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di dalam NIV itu dikatakan, who does not lift up his soul to an idol and swear by what is false. Dia yang yang tidak mengangkat jiwanya kepada berhala atau bersumpah dengan apa yang salah. Saya renungkan ayat ini karena ini merupakan sesuatu yang baru buat saya. Ternyata artinya itu jauh lebih jelas dan jauh lebih dalam di dalam kitab NIV. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu itu artinya apa? Yang tidak mengangkat jiwanya kepada berhala atau bersumpah dengan apa yang salah. Dan ketika saya renungkan, Tuhan ingatkan bagaimana saya memiliki latar belakang seorang penyembah berhala. Saya seorang penyembah patung. Dan ketika saya bertobat, saya mengambil keputusan yang radikal untuk saya meninggalkan semua itu. Saya memberanikan diri dengan kekuatan Tuhan. Saya datang kepada keluarga saya. Saya berkata bahwa sejak hari itu saya tidak bisa lagi sembahyang. Bahkan menyembah patung-patung berhala. Bahkan menyembah di depan orang mati. Dan keluarga saya menangis. Saya pun menangis. Tetapi saya diizinkan. Dan sebenarnya sejak hari itu sebuah benih kebangunan rohani sudah Tuhan berikan di keluarga saya. Sampai akhirnya ketika emak saya meninggal. Di sanalah saya mendengar dengan telinga saya bagaimana papa saya berkata, semua sembahyang kecuali Wijen tidak perlu sembahyang. Mengapa saya lakukan ini? Saya tidak mau angkat jiwa saya kepada berhala sejak saya menerima Yesus. Karena saya mau menjadikan Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Raja dalam keluarga saya. Dan oleh anugerah Tuhan, akhirnya papa mama saya boleh melihat bagaimana Allah yang saya sembah itu Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Saya diingatkan kalau ada di antara Anda yang sampai hari ini secara jabatan Anda sudah Kristen. Tetapi mungkin Anda memiliki latar belakang seorang penyembah berhala. Dan didapati sampai hari ini Anda masih kompromi di dalamnya. Anda tidak berani meninggalkan berhala itu. Bahkan tidak berani berterus terang. Mari saya percaya firman ini mengingatkan Anda. Menegur Anda. Mari sungguh-sungguh ambil sebuah komitmen yang baru. Tinggalkan semua penyembahan berhala. Karena dikatakan di ayat tersebut, itu adalah sebuah penipuan dalam hidup kita. Dan jangan sampai kita bersumpah dengan apa yang salah, yaitu berhala yang mendukakan hati Tuhan. Dan di masa ini, selain berhala itu adalah penyembahan kepada patung dan lain sebagainya. Di masa ini berhala itu juga bisa berbicara mengenai sesuatu yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Kita bisa koreksi hati kita masing-masing. Dikatakan Tuhan rindu bahwa kita bukan hanya bersih tangan dan suci hati. Tapi kita tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tidak mengangkat jiwa kita kepada berhala. Dan tidak bersumpah kepada apa yang salah. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, inilah berkat
bagi orang-orang yang demikian di ayat yang keempat. Dan juga ayat yang kelima berkata, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Seperti apa seseorang yang mencari Tuhan? Yaitu orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak bersumpah palsu, bahkan tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yaitu berhala. Katakan amin Bapak Ibu. Kita belajar dari sebuah tokoh Alkitab yang bernama Musa. Malam itu Tuhan ingatkan bagaimana Musa itu adalah orang yang memiliki hati yang siap ketika dia mencari Tuhan. Hatinya itu sungguh-sungguh dipenuhi cinta akan Tuhan. Bilangan 12 ayat yang ketiga berkata demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Kita garis bawahi itu. Bahkan Tuhan sendiri berkata Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Karena itu Tuhan selalu berkenan dengan hambanya Musa. Bahkan kita belajar bersama di Keluaran pasal yang ke-33. Ini ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan. Bagaimana Musa itu bercakap-cakap dengan Tuhan muka dengan muka. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena apa? Musa memiliki hati yang sangat lembut. Dan pastinya orang ini memiliki hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Demikian perikopnya. Kalau Anda baca di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa. Engkaulah yang akan membawa bangsa Israel keluar. Dan bukan hanya keluar dari tanah Mesir. Tapi akan membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Saya nggak baca di ayat tersebut, tapi kita langsung masuk ke ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Sesudah itu Musa, garis bawahi kata Musa, mengambil kemah, membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Dari ayat ini saya diingatkan bahwa sebuah perjumpaan dengan Tuhan, sebuah keputusan untuk kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, itu tidak bisa dipaksa, tetapi harus lahir dari kerinduan masing-masing. Tidak ada yang menyuruh Musa, bahkan Tuhan tidak berkata kepada Musa, Musa, kemah itu dibentangkan di luar ya, bangun kemah pertemuan sebagai tempat di mana aku bisa berjumpa dengan orang Israel. Siapapun yang ingin mencari aku bisa datang di kemah itu. Tuhan tidak menyuruh. Tetapi saya tersentuh dengan kata Musa di dalamnya. Bagaimana Musa karena kerinduannya kepada Tuhan. Karena dia suka mencari Tuhan. Dia dengan sengaja membangun kemah pertemuan itu. Dan di dalamnya dikatakan dia membangun kemah pertemuan itu bukan di dalam perkemahan. Tetapi jauh dari perkemahan. Garis bawah kata itu Bapak Ibu Saudara. Jauh dari perkemahan. Artinya apa? Ada waktu-waktu dalam hidup kita perlu menyendiri dengan Tuhan. Kita perlu menjauhkan diri dari semua kesibukan, semua rutinitas. Jauh dari perkemahan. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari Tuhan. Karena itu malam itu ketika Tuhan ingatkan satu kata glory, kemuliaan. Dan ketika lagu itu seperti dinyanyikan di telinga saya sudah mau menangis. Dan saya bersyukur di kesempatan doa pagi ini saya boleh menyanyikan lagu ini. Betapa hadirat Tuhan itu sangat indah. Lalu dikatakan di ayat itu, setiap orang yang mencari Tuhan, garis bawah kata itu. Kemah ini dikhususkan bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ketika saya baca berulang kali, seperti Tuhan itu suka. Ketika kita menyediakan sebuah tempat, bahkan itu tempat yang private, tempat yang kita gak ingin diganggu bahkan dengan kesibukan, tempat yang khusus, seperti mesbah yang kita dirikan, hanya untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Lalu di ayat 8 dikatakan, apabila Musa pergi pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemahnya. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Masing-masing di pintu kemahnya. Satu pewahyuan yang baru yang Tuhan taruh. Seperti apa hidup kita? Seperti apa keintiman kita dengan Tuhan?
seperti itulah yang akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Bangsa Israel melihat Musa, bagaimana orang ini suka mencari Tuhan. Dan ketika kemuliaan Tuhan itu turun, bangsa Israel pun itu ikut sujud menyembah dan menghormati kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian, garis bawah kata kemudian, kembalilah ia ke perkemahan. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, jangan berhenti hanya sampai di pelataran, tapi sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Setelah kita berjumpa muka dengan Tuhan, baru di sanalah Musa berhenti, menghentikan doanya, dan dia kembali ke perkemahan. Jangan kita masuk hadirat Tuhan ketika kita hanya ada di sebuah pertemuan yang besar. Tetapi di ayat ini kita belajar bagaimana kemah pertemuan yang hanya kita seorang diri dengan Tuhan. Puaskan hasrat kita di sana. Berlama-lamalah dengan Tuhan, jangan terburu-buru. Dan sampai di ayat itu dikatakan Musa bertemu muka dengan Tuhan, baru dia selesai dan dia tinggalkan kemah itu, kembali ke perkemahan. Jangan karena kesibukan akhirnya itu menggantikan semua, bahkan jam-jam doa kita. Yang dulu kita bisa berlama-lama, tapi sekarang gak bisa Tuhan. Ini waktuku, ini planningku seperti ini. Tapi coba sometimes itu kita letakkan, kita ubah strategi planning. Hanya untuk apa? Kita sampai berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Dan sungguhan, saya percaya hidup kita akan berubah. Hati kita akan berubah. Sehingga seperti Musa, kita akan didapati menjadi orang yang lembut hatinya. Artinya apa? Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan suka dengan itu. Amin. Mari kita angkat tangan. Kita nyanyikan satu lagu ini. Tuhan, betapa mulia hadirat-Mu. Pagi ini kami belajar dari seorang hamba-Mu, Musa. Waktu kami terbatas. Tapi kami berkata kami mau Tuhan membangun kemah pertemuan bagi Engkau Tuhan. Tidak ada orang lain di dalam kemah itu kecuali kami dengan Engkau, kecuali aku dengan Engkau Tuhan. Tolong kami untuk kami mematikan daging kami Tuhan. Dan membiarkan roh kami berlama-lama untuk mencari Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Di tanggal 1 Agustus 2020 kami mengambil sebuah komitmen baru. Untuk kami mau sungguh-sungguh mengalami kedalaman sampai kami mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Di kemah pertemuan kami masing-masing. Glory, glory, oh mulianya, angkat wajahmu, hadirat-Mu, kami bait-Mu. Memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Jangan terburu-buru, masuk lebih dalam sampai berjumpa dengan Tuhan. Sampai bertemu muka dengan Tuhan. Oh, mulianya, kami mau mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bait-Mu.
Keluaran 33. Karena saking tidak tahannya Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan, dia berkata, Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku. Dan Tuhan berkata, tidak seorang pun tahan memandang wajahku. Kalau Anda baca di ayat itu bagaimana Tuhan mengatur sedemikian rupa. Karena Musa rindu, dan Tuhan menaungi Musa supaya dia tidak mati karena melihat kemuliaannya. Dan Musa bisa melihat bagian belakang Tuhan. Saya ketika membaca ayat itu, Tuhan berkata, seberapa kerinduanmu seperti itu aku akan jawab. Pulihkan setiap kami Tuhan pagi ini, untuk kami rindu mengalami kemuliaan Tuhan yang belum pernah kami alami sebelumnya. Ampuni kami gerejamu, kami seringkali puas, bahkan puas dengan ministry. Kami tahu tempat yang terindah itu adalah hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Mari angkat tangan sambil kita menerima doa berkat. Katakan, oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, memenuhi kemah pertemuan kami Tuhan. Tempat ini diberkati Kau Tuhan. Yes Lord. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Bahkan Tuhan pun diberkati dengan pujian penyembahan kita. Amin. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Biar di musim ini, di zaman ini Engkau menemukan Musa-Musa yang membangun kemah pertemuannya. Bahkan bukan hanya dia yang intim dengan Engkau, tetapi kemah pertemuan itu dia sediakan bagi bangsanya, supaya bangsanya adalah bangsa yang cinta dengan Tuhan, bangsa yang mendekat kepada Tuhan. Kami percaya lewat keintiman kami dengan Engkau, itu akan menjadi teladan, bahkan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkatlah kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti menyertai kita. Terimalah tuntunan suaranya hari demi hari untuk membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Sampai kita bertemu muka dengan kemuliaannya. Haleluya.